Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Sabilillah dengan NIM 203311012. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus mengenai kontrak forward dan kontrak future. Oke. Jadi langsung saja kita akan membahas ya. Yang pertama yaitu perusahaan multinasional atau MNC menggunakan kontrak forward dan future untuk mengelola risiko mata uang mereka. Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama yaitu melindungi nilai tukar. Kontrak forward dan future memungkinkan perusahaan untuk mengunci nilai tukar mata uang tertentu pada suatu tanggal di masa depan. Ini membantu melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga, sehingga mereka dapat memperkirakan biaya atau pendapatan mereka dengan lebih pasti. Yang kedua yaitu manajemen risiko. Dengan menggunakan instrumen ini, perusahaan dapat mengurangi atau mengelola risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar. Hal ini penting terutama ketika perusahaan memiliki transaksi internasional atau ekspor dengan mata uang asing. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan. Kontrak forward dan future ini memberikan kepastian terhadap arus kas masa depan, yang memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan ini dapat menghindari kerugian besar yang dapat timbul akibat fluktuasi mata uang. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Penggunaan kontrak ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengurangi ketidakpastian dalam biaya dan pendapatan yang berasal dari transaksi mata uang asing. Secara keseluruhan, penggunaan kontrak forward dan future membantu MNC untuk mengelola exposure risiko mata uang mereka dengan cara yang terukur dan strategis, sehingga mereka dapat fokus pada bisnis mereka tanpa terganggu oleh fluktuasi pasar yang tidak terduga. Nah, yang kedua yaitu kontrak forward dan future dapat membantu perusahaan multinasional dalam mengelola risiko likuiditas. Nah, cara-caranya yaitu yang pertama ada pengaturan arus kas masa depan, di mana kontrak forward dan future memungkinkan perusahaan untuk mengunci nilai tukar mata uang pada suatu tanggal di masa depan. Dengan demikian perusahaan dapat memperkirakan dengan lebih baik arus kas yang akan datang dari transaksi internasional mereka. Ini membantu dalam perencanaan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana yang diperlukan pada waktu yang tepat untuk memenuhi kewajiban atau investasi. Yang kedua ada pengurangan ketidakpastian. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas perusahaan, terutama jika perubahan tersebut tidak diprediksi. Dengan menggunakan kontrak forward dan futures, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian ini sehingga mereka lebih dapat mengelola kebutuhan likuiditas mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya ada perlindungan terhadap volatilitas pasar. Perubahan yang tiba-tiba dalam nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendanai operasi atau untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Dengan mengunci nilai tukar menggunakan kontrak forward dan future, perusahaan dapat mengamankan harga mata uang tertentu sehingga melindungi likuiditas mereka dari fluktuasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan mengurangi risiko likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar, perusahaan dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dan lebih stabil. Ini membantu mereka untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien serta menghindari kekurangan dana yang tidak terduga dalam kegiatan operasional mereka. Dengan demikian, kontrak forward dan future memberikan alat yang kuat bagi perusahaan MNC untuk mengelola risiko likuiditas terkait dengan transaksi mata uang asing mereka. Untuk kasus selanjutnya yaitu jika nilai tukar mata uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dalam kontrak forward dan futures, terdapat beberapa konsekuensi yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan. Perusahaan dapat mengalami kerugian keuangan karena perbedaan antara nilai tukar yang dikunci dalam kontrak forward atau future dengan nilai tukar aktual di pasar pada saat jatuh tempo kontrak. Selanjutnya ada pengaruh terhadap keuangan dan keuangan operasional.
Kerugian dari pergerakan nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi keuntungan, mempengaruhi likuiditas, dan bahkan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan atau melakukan investasi. Selanjutnya ada perubahan strategi bisnis, yaitu perusahaan mungkin perlu mengevaluasi kembali strategi bisnis mereka atau mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengambil risiko mata uang di masa depan. Ini termasuk penggunaan strategi lindung nilai yang lebih canggih dan diversifikasi risiko. Dan yang terakhir ada pengaruh terhadap reputasi. Kerugian yang signifikan dari kontrak forward atau future yang bergerak berlawanan dengan ekspektasi dapat memiliki dampak negatif pada reputasi perusahaan di pasar keuangan dan di antara para pemangku kepentingan lainnya. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan seringkali mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang holistik, menggunakan berbagai instrumen keuangan dan strategi lindung nilai yang lebih kompleks, serta melakukan analisis risiko yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan kontrak forward atau future. Itulah tadi video atau penjelasan studi kasus tentang forward dan future. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.